Pertama, aku ingin suguhkan satu kisah namanya beliau itu adalah sosok yang kemudian menjadi asbabul nuzul turunnya surat Abasa. Siapa sahabat ini? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang kemudian buta. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, an Aisyah qalat, ya, unzila abasa wa tawalla, ya, fi ibni Ummi Maktum. Jadi kata Ummul Mukminin, ya, bahwasannya Allah unzila menurunkan ayat abasa wa tawalla, ya. Baginda Rasulullah kemudian bermuka masam, ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Yang a'ma itu adalah, ya, Abdullah bin Umi Maktum, ya. Cuman karena kalau dibacakan semuanya tentunya akan menjadi panjang, ya, Ibunda Aisyah, makanya beliau hanya mengutip unzila abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum, ya. Al-a'ma, orang yang buta, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi orang yang buta ini, yaitu Abdullah bin Umi Maktum ini, ya, mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu ya Rasulullah arsyidni. Kemudian setelah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, arsyidni, ajari aku ya Rasulullah. Ajari aku tentang Islam. Sampaikan aku tentang Islam, ya. Aku ingin belajar tentang Islam. Dikala kemudian banyak orang-orang jahiliyah itu nggak mau belajar tentang Islam, ya, Abdullah bin Umi Maktum yang dalam keadaan buta itu mau mendatangi majelisnya baginda Rasulullah SAW. Sama saat ini, ya, berapa banyak kemudian orang yang ya, ketika diundang banyak alasan untuk tidak hadir, ya. Mencari-cari alasan, bahkan memberanikan untuk berbohong. Padahal perkara kadzab, berdusta itu adalah salah satu dosa besar, ya. Salah satu kabair, dosa besar. Tapi ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang kemudian bahkan memberanikan diri untuk berdusta hanya untuk kemudian tadi dia menghindari dari sebuah kebaikan. Majelis-majelis, ya, diundang majelis nggak mau, ya, ada aja alasannya. Padahal ternyata itu hanya dibuat-buat saja, ya. Ada, ya. Semoga bukan bagian itu bukan bagian dari kita, ya. Nah, berikutnya, ya, ketika kemudian dikatakan begitu, ternyata baginda Rasulullah itu, ya, wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'i musyrikin, ya. Namun ternyata saat itu Rasulullah itu, ya, tengah bersama, ya, rajulun min uzama, azim, tinggi, ya. Jadi para petinggi-petinggi, para pemuka-pemuka, ya, musyrikin, ya kan. Jadi bersama dengan pemuka-pemuka para musyrikin, ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar, ya. Nah, kemudian, ya, karena lagi bersama para petinggi-petinggi Quraisy itu, ya, Rasulullah SAW itu, ya, lebih kemudian yu'ridu, ya, lebih ridho terhadap yang ditemuinya sebelumnya, yaitu siapa? Petinggi orang-orang Quraisy, ya. Wa yuqbilu 'alal akhar, ya, dan kemudian mengabaikan yang terakhir, yaitu siapa yang datang terakhir? Abdullah bin Umi Maktum, ya. Wa yaqulu, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini, ya, ada, ya, walaupun buta ada perasaan kok kayaknya diabaikan. Makanya kemudian berkata, ya, Abdullah bin Umi, atara bima aqulu ba'san, ya. Ya, kemudian adakah aku ini kemudian istilahnya ngeganggumu ya Rasul? Ada yang salah nggak dengan ucapanku, ya?
mengatakan tolong ajari aku tentang Islam. Masalah nggak sini? Kemudian baginda Rasulullah SAW ya menjawab la, tidak ya. Karena tadi itu pilihan Rasulullah SAW. Kemudian fa fi hada unzila ya, karena perkara inilah kemudian Allah turunkan surat Abasa ya. Abdullah bin Ummi Maktum ya, orang yang buta tapi ingin kemudian belajar ya. Berapa banyak orang yang kemudian banyak masalah padahal matanya masih bisa melihat, hanya nggak punya uang ya, hanya kemudian masih bingung cari kerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Masalahnya itu tidak sedahsyat Abdullah bin Ummi Maktum, nggak punya mata gitu, nggak bisa melihat. Coba yuk kita muhasabah. Kira-kira kalau kita dalam keadaan buta atau dibutakan oleh Allah, saat majelis tiba-tiba ya Allah ya yang maha berkehendak membutakan kita, gimana cara kita pulang? Begitu luar biasa nikmat mata itu. Ini nikmat Allah. Makanya tadi Kang Agung di awal itu ya, la ba'sa bil ghina ya, Masya Allah ya, baginda Rasulullah SAW itu ingin kemudian merubah persepsi kita itu bahwasanya seseorang dikatakan punya kenikmatan itu saat dikayakan. Enggak, kalimatnya itu la ba'sa bil ghina ya, la ba'sa. Dan kemudian ditutup juga liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa, kekayaan itu sama sekali nggak manfaatnya, bahkan bisa jadi kemudaratan bagi. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihah, dan kesehatan itu liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa itu ya khairan, lebih baik minal ghina, daripada kekayaan. Sehat, semua berfungsi, Masya Allah. Dan seringkali kita kemudian mengabaikan itu. Kita itu punya banyak kenikmatan yang bisa jadi kalau dinilai uang itu triliunan ini ya, triliunan ini ya, mata ya kan, fungsi mata, telinga, ginjal, jantung, Masya Allah ya. Ini nggak bisa tergantikan ya. Tapi kemudian ya, kita seringkali mengeluh pada perkara-perkara yang sebenarnya nggak perlu kita keluhkan ya, untuk datang ke majelis, untuk kemudian belajar Islam ya. Kita ini bodoh. Kang Agung nggak punya apa-apa loh kalau kemudian nggak mau belajar ya. Yuk belajar. Bukankah kemudian ayat pertama Rasulullah SAW ya menerima itu ikra, bacalah. Tapi kita jarang baca. Padahal mata kita melek loh. Tapi kemudian kita nggak mau membaca. Al-Quran juga nggak punya niatan menghafal. Padahal bisa membaca, kita kemudian nggak mau membaca Quran, menghafalkan Quran. Tahukah teman-teman apa tugas dan istimewanya Abdullah bin Ummi Maktum? Ya. Dan kalau tadi Kang Agung bicara, setiap kita tengah menuliskan kisahnya, kisah hidup kita yang akan dikenang oleh teman-teman semua. Setiap kita ingin kemudian dikenang kisahnya ya, oleh orang lain. Dan kita ingin dikenang sebagai pribadi yang baik. Demikian juga harusnya kita bicara tentang bagaimana Allah mengenang kita, melihat kita sebagai pribadi apa sih kita ini gitu ya. Dalam menjalankan perintah-perintahnya.